wajib. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai aplikasi barisan dan deret pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video pembelajaran dengan lebih fokus dan tetap semangat. Menentukan limit fungsi aljabar. Materi tersebut bisa kamu temui di halaman 238. Pengertian limit fungsi di suatu titik. Suatu fungsi f(x) dikatakan memiliki limit L untuk x mendekati A jika dan hanya jika nilai dari arah kiri maupun dari arah kanan adalah L, atau dapat disimpulkan bahwa limit untuk x mendekati A dari fungsi x sama dengan L jika limit fungsi x untuk x mendekati A dari sebelah kiri ini ditandai dengan tanda negatif itu sama dengan L, dan limit fungsi x untuk x mendekati A di sini ada tanda positif, artinya dari sebelah kanan itu juga bernilai L. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Misalkan, tentukan nilai dari limit x pangkat 2 kurang 4 untuk x mendekati 1. Nah, dengan menggunakan uji pendekatan. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara kita memilih nilai x yang mendekati 1. Di sini kita ambil nilainya adalah 0,97, 0,98, 0,99 untuk sebelah kiri. Dan yang untuk di sebelah kanan nilainya adalah 1,01, 1,02, dan 1,03. Nah, kemudian nilai x tersebut kita masukkan ke fungsinya, fungsi x, yaitu x pangkat 2 dikurang 4. Sehingga kita dapati untuk nilai x 0,97 hasilnya adalah min 3,059. Nah, untuk 0,98 kita masukkan ke fungsi x kuadrat kurang 4 akan menghasilkan nilai min 3,0396. Nah, untuk x-nya 0,99 kita akan dapati nilainya adalah min 3,0,19. Nah, ini untuk dari sebelah kiri. Sekarang kita perhatikan, kita masukkan nilainya untuk dari sebelah kanan. Di sini kita lihat untuk x 1,03 didapat nilainya min 2,939. Untuk nilai x 1,02 didapat nilainya min 2,959. Dan untuk nilai x 1,01 kita dapati nilainya min 2,979. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau dari kiri ke kanan nilainya mendekati 3. Sama juga dari kanan ke kiri ini juga mendekati 3. Nah, disinilah untuk satu itulah nilai L. Dari sini kita lihat L itu adalah 3. Ya. Dari grafik dari tabel yang kita lihat ini. Nah, dari hasil pendekatan nilai terhadap beberapa titik di sekitar x sama dengan 1, yaitu ini ya, seperti kita lihat untuk 0,99 dan untuk 1,01 mendekati minus 3.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai dari limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat kurang 4 sama dengan min 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan limit dengan cara substitusi. Contoh, ya, tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk fungsi X-nya adalah X kuadrat kurang 5X tambah 9 per 2X tambah 1. Nah, kalau untuk substitusi, maka di sini jawabnya adalah, ya, kita akan mensubstitusi nilai X mendekati 0 ini ke fungsi X tersebut. Di sini X kita ganti dengan 0. X kuadrat menjadi 0 kuadrat. Min 5X menjadi min 5 kali 0 tambah 9. 2 kali X, 2 kali 0, tambah 1 di sini tambah 1. Nah, kalau kita sederhanakan, ini 0, 0 menjadi 9. Ini 0, berarti 9 per 1 sama dengan 9. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang coba kita perhatikan untuk contoh yang kedua. Misalnya, limit X mendekati 5 untuk fungsi X akar X kuadrat kurang 3X per X tambah 5. Perhatikan, penyelesaiannya juga sama, ya. Di sini X-nya kita ganti dengan 5. Ya. Nah, di sini X kuadrat menjadi 5 kuadrat, min 3X menjadi min 3 kali 5. X di sini kita ganti 5. Sehingga kalau kita sederhanakan hasilnya menjadi 25 kurang 15 menjadi akar 10 ini ya. Kemudian 5 tambah 5 10. Nah, inilah penyelesaian dengan menentukan nilai limit secara substitusi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan limit dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini perhatikan, jika dengan substitusi dihasilkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, maka perlu dilakukan pemfaktoran. Karena 0 per 0 ini bukanlah jawaban. Contoh, ya. Perhatikan ya, nilai dari limit X kurang X mendekati 3 dari fungsi X-nya adalah 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 per X kurang 3 adalah, ya, perhatikan di sini kita lakukan dulu dengan cara substitusi langsung, yaitu nilai X-nya kita ganti dengan 3. Sehingga di sini kita dapati hasilnya adalah, ya, setelah kita sederhanakan hasilnya adalah 0 per 0 yang dikatakan dengan tak tentu. Maka jika dihasilkan seperti ini dilakukan lagi dengan cara pemfaktoran. Nah, perhatikan di sini kalau dengan pemfaktoran, ya, biasa dan sering terjadi, ya. Kamu bisa perhatikan di sini, ya. 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3 per X pangkat 3. Untuk X mendekati 3. Salah satu faktor dari pembilang, ya. Salah satu faktor dari pembilang di sini adalah X kurang 3. Jadi kamu bisa lebih cepat untuk menyelesaikan dengan memperhatikan. Karena nanti akan kita sederhanakan, ya. Sehingga ini, ya, kalau X kurang 3 kali 2X tambah 1, faktor dari 2X kuadrat kurang 5X kurang 3, kemudian dibagi dengan X kurang 3, maka ini akan menghasilkan limit X mendekati 3, 2X tambah 1. Ya, karena ini dengan ini bisa kita coret, ya. Oke.
Selanjutnya, nilai X kita ganti dengan 3. Ya, sehingga nilainya adalah 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Jadi, nilai limit 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 per x kurang 3 adalah 7. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih memahami materi mengenai limit dengan penyelesaian menggunakan substitusi dan pemfaktoran, silakan kamu kerjakan latihan berikut ini. Ya, sekali lagi perhatikan dengan seksama dan fokus sehingga jawaban dari latihan nantinya benar. Baiklah, terima kasih telah memperhatikan video ini. Oh ya anak-anak, tadi kita sudah sama-sama memperhatikan video pembelajaran tentang materi menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Pada video tadi sama-sama kita lihat beberapa contoh untuk menentukan nilai limit dengan menggunakan pemfaktoran berdasarkan sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Semoga contoh-contoh tadi dapat kamu aplikasikan dalam menyelesaikan soal-soal latihan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan rasionalisasi. Semoga pembelajaran